Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Al-Ustaz Yunus Zakin Hafizahullah Ta'ala selaku Kepala Sekolah SMP Kutab Rabbani. Namanya SMP Kutab Rabbani ya, SMP Kutab Rabbani. Kemudian yang saya muliakan para sivitas dan para ustadzah, ana ucapkan kepada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebuah kehormatan buat saya untuk dapat hadir bersua dengan orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sanjungan kepada mereka ya. Di mana beliau dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sebuah kehormatan bagi para pengajar Al-Quran. Allah berikan kepada mereka sebuah keutamaan yang tidak didapat dengan mengajarkan ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan bagaimana derajat yang mulia ini terjaga. Bagaimana para guru Al-Quran yang mungkin dalam pandangan sebagian manusia biasa-biasa saja. Bahkan kita turut prihatin ketika para pengajar Al-Quran kurang dihargai oleh orang tua murid atau pihak sekolah atau juga murid-muridnya. Maka pada kesempatan kali ini, agar kita semua bisa bersabar dalam mengemban amanah menyampaikan ilmu ini, maka yang terpenting dari semuanya adalah menjaga niat. Anak akan membacakan beberapa poin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Di bab keempat, yaitu fi adabi muallimil Quran wa muta'allimih. Ini berkaitan dengan adab para ustadzah, para pengajar dan orang-orang yang belajar. Yang pertama, beliau menyebutkan awwalu ma yanbaghi lil muqri' wal qari' an yaqsida bidzalika ridallah ta'ala. Jadi perkara pertama yang seorang pengajar dan yang belajar Al-Quran harus meniatkannya adalah mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dunia ini sangat remeh sekali untuk menjadi tujuan hidup. Insya Allah kita semua melihat orang-orang sukses yang meninggalkan dunia ini. Kita juga melihat orang-orang susah meninggalkan dunia ini. Dan ternyata dunia itu tidak bersahabat dengan siapapun. Tidak dengan para nabi, tidak pula dengan para napi. Enggak.
Maka niatkan dalam mengajarkan Al-Quran Al-Azim keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi niat setiap muslim dalam ibadahnya, dalam gerak-gerik dan aktivitasnya. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah manusia diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, memurnikan untuknya ketaatan. Dia berada di jalan yang lurus, meninggalkan segala kesyirikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah ajaran yang lurus. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang insyaallah kita semua menghafalnya, yang merupakan hadis pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amalan itu harus ada niatnya, dan amalan itu bergantung dengan niat. Dan untuk setiap orang apa yang diniatkan. Jumlah sivitas SMP ini berapa orang? 8 orang. 8 orang ini mungkin perannya sama, tapi niatnya belum tentu sama. Sama-sama mengajarkan Al-Fatihah, sama-sama mengajarkan Juz Amma, sama-sama mengajarkan tajwid, mengajarkan kepada para siswi berbagai macam ilmu yang dengannya mereka menjadi lebih mengerti tentang Al-Quran Al-Azim. Tapi niatnya beda-beda. Maka semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Al-Imam Nawawi menyebutkan ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, "Innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi." Orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Ketika niat, umpamanya aku mau mengajarkan ilmu yang dititipkan kepada aku mau cari keridhaan Allah Azza wa Jalla, aku mau dapat amal jariyah, aku ingin kalau mati ilmu ini terus bermanfaat, aku ingin mereka mendoakanku, ada niat-niat baik. Jadi hendaklah setiap orang itu belajar fiqhun niyah. Amalannya satu, niatnya bisa banyak. Ada yang niatnya kenapa? Daripada nganggur di rumah, ahsan ngajar. Ya udah, dia hanya mendapatkan mengisi waktu. Karena niatnya dia daripada nganggur di rumah, ahsan ngajar. Tapi ada yang niatnya mungkin ya nambah pengalaman. Ya udah, dia dapat pengalaman. Tapi tatkala seorang meniatkan mencari keridhaan Allah, yang kemudian Allah menawarkan banyak hal dengan Al-Quran tersebut. Dari sejak awal dia ingin mendapatkan rahmat Allah apabila dibacakan Al-Quran. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dia niat, aku mau cari rahmat Allah. Aku ingin dapat dari setiap huruf itu 10 kebaikan. Aku ingin mendapatkan dari setiap ayat itu yang lebih baik dari seekor onta. Aku ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga.
Aku ingin, aku ingin, aku ingin, aku ingin. Dia pasang niat yang banyak untuk amalan yang satu. Satu amalan. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi. Sesuai dengan kadar niatnya. Kemudian diriwayatkan dari Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, al-ikhlas ifradul haq fi ta'ati bil qasd. Yang namanya ikhlas itu menyatukan untuk Allah dalam ketaatan dan niat, yaitu dia menginginkan dengan ketaatannya mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada embel-embel lainnya. Min tasannu'in li makhluk. Ada yang mau cari muka. Iya. Betapa banyak ya di sekolah-sekolah yang mungkin guru ini cari muka kepada atasannya dengan harapan dipromosikan, dengan harapan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Awiktisabu mahmadatin indan nas. Atau dia punya niat cari pujian dari orang, atau cari cinta, atau cari pujaan dari makhluk, atau apa saja, kata beliau, yang di situ tidak mengandung unsur mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa yasih an yuqal al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Yang namanya ikhlas itu memurnikan perbuatan dari perhatian makhluk. Nggak ngurus kita sudah sama namanya makhluk ini. Kenapa makhluk ini la yanfa wa la yadur? Makhluk itu sama dengan kita. Oh, tapi dia punya uang, tapi dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia makhluk. Yang kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau seluruh umat manusia, bukan bicara yang ada di Kutab Rabbani, bukan bicara yang ada di yayasan, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya 8 miliar manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kita nih, nggak akan bisa. Kenapa? Mereka makhluk sama dengan kita, kecuali yang Allah tetapkan buat kita. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurru illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, untuk memecatmu, untuk menyingkirkanmu, atau apapun niat-niat buruk. Tapi kalau Allah katakan tidak, ya enggak. Semua sudah ditulis dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Maka di sini yang namanya ikhlas memurnikan amalan dari perhatian makhluk. Karena makhluk, buat apa kita itu minta perhatian dari mereka? Makanya sekarang ini kalau kita lihat ada orang-orang yang caper, ada orang-orang yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya di media sosial, dia cari perhatian makhluk. Cari pujian dari mereka, sanjungan dari mereka, komentar positif dari mereka, share and like dari mereka. Maka tolong kita berusaha, orang-orang yang belajar Al-Quran, yang udah faham dengan Al-Quran, untuk berjuang ya, membersihkan hatinya dari perhatian makhluk. Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah mengatakan, al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin.
Ikhlas itu adalah samanya perbuatan-perbuatan hamba ini, zahir dan batinnya sama. Jadi bukan wajahnya kelihatan ikhlas, hatinya riya. Jadi zahir dan batinnya sama. Dan disebutkan dari Dhunnun rahimahullah ta'ala, salathun min alamatil ikhlas. Beliau mengatakan ada 3 hal yang menjadi indikator keikhlasan. Tanda-tanda ikhlas itu apa? Kadang-kala kita ini, semua orang maunya ikhlas. Saya maunya ikhlas, Ustaz. Tapi godaan itu hadir membuat kita akhirnya nggak ikhlas. Tapi sebagian orang nggak sadar kalau antum ini nggak ikhlas. Loh, dari mana antum tahu? Ini tanda yang pertama. Istiwa'ul madhi wa dzammi minal 'ammah. Buat dia sama saja pujian dan celaan dari orang-orang. Sama. Mau ada yang like, mau ada yang dislike, ada yang mau ngasih jempol atas, jempol bawah, ada yang mau ngasih love, buat dia sama saja. Kenapa? Dia memang nggak cari itu gitu. Sejak awal enggak. Engkau mau muji aku, mau mencela aku, fadhol gitu loh. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil amali fil a'mal. Dia lupa memandang amalannya itu. Dia tidak mengingat-ingat amalannya. Oh, aku ini sholat, aku ini, aku enggak. Udah dia beramal, selesai. Dan dia berharap Allah menerimanya. Jadi yang ada di dirinya itu harapan diterima. Makanya ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau itu tidak memandang aku yang bangun Ka'bah, aku yang bersama putraku membuat bangunan ini jadi. Enggak ada. Yang ada, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang ada itu rasa takut nggak diterima. Bukan akhirnya merasa berjasa. Oh, kalau nggak ada aku nggak jadi itu kutab. Kalau nggak ada aku nggak selesai itu. Ada orang-orang yang akhirnya merasa punya jasa. Ikhlas itu hilangnya perasaan dia punya jasa. Nggak ada. Itu bisa berdiri. Sekolahan ini bisa berjalan. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Jadi tandanya ikhlas itu dia melupakan amalan itu. Yang ada kekhawatiran amalannya nggak diterima. Makanya ketika Allah menyebutkan orang-orang Badui, yang Allah mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa dengan mengatakan kami masuk Islam. Loh, Allah yang berjasa memberikan hidayah kepada kalian. Maka tatkala para ustadz dipilih ya untuk diletakkan di tempat ini, ingat jasa terbesar adalah jasa Allah Azza wa Jalla. Allah yang berbuat baik kepada kita. Maka katakan hadza min fadli Rabbi. Kemudian yang ketiga, waqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Dia menuntut pahalanya di akhirat. Di dunia dapat gaji, oh fadl, itu gaji. Tapi pahala enggak. Ana mau cari pahalanya di akhirat. Kalau ini ya gaji karena aku capek, aku lelah, uang lelah. Nggak ada masalah. Tapi kalau bicara pahala, enggak, Anda cari pahala di akhirat. Karena dunia yang akan ditinggalkan. Kenapa kita berharap pahala di sini, sedangkan kita tahu dunia ini nggak akan kekal dan abadi. Kemudian Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan sebuah amalan gara-gara manusia itu riya. Nggak sholat karena dilihat orang nanti, yang kok riya malah berarti. Memang niatnya udah nggak benar gitu. Wal amalu li ajlin nas syirik. Berbuat untuk manusia itu syirik.
Wal ikhlas, yang namanya ikhlas itu diselamatkannya dirimu dari kedua penyakit ini. Baik, ada ucapan Sahl At-Tasturi rahimahullahu taala, dia mengatakan nadhar al-aqyas fi tafsiril ikhlas. Orang-orang cerdas itu berusaha memikirkan apa sih definisi ikhlas itu. Falam yajidu ghaira hadha. Mereka tidak mendapatkan penafsiran ikhlas selain yang ini yang disebutkan. An takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Hendaklah gerakan dia, geraknya, diamnya. Nih kalau kita bicara seorang ustadzah, seorang guru, dia berdiri. Kadang-kala dia duduk, kadang-kala dia menunggu, kadang-kala dia mengawasin anak-anak sedang ujian, kadang-kala dia sedang memikirkan dan merenungkan tentang bagaimana mengembangkan sekolah ini. Geraknya, diamnya, dalam keadaan terlihat atau tersembunyi, lillahi ta'ala. La yumazijuhu syai'un, la nafsun wala hawan wala dunia. Di mana amalannya itu tidak dicampuri dengan sesuatu apapun, baik yang berkaitan dengan nafsu atau hawa, keinginan-keinginan, atau dunia. Subhanallah jemaah, ana ingat dengan sebuah cerita yang disebutkan dalam kitab Wahyil Qalam, tentang cerita seorang yang mendapatkan musibah. Dia punya istri dan anak kelaparan. Dia nggak tahu mau apa. Dia ini disebutkan dalam kitab itu Abu Sayyad. Dia memang nelayan. Akhirnya dia berangkat ke seorang ustadz. Dia cerita, curhat, aku ini nggak tahu mau makan apa. Istri dan anak-anakku sudah kelaparan, kata dia. Ya udah, kata gurunya ini, kita berangkat ke pantai, kata dia. Dia cari ikan, nggak dapet ikan. Akhirnya ana lupa apakah dia sholat 2 rakaat kemudian berdoa lalu berangkat ke pantai. Kata gurunya ini, engkau tebarkan jalamu. Dilemparkan itu jala. Subhanallah, dapat 2 ikan yang besar. Akhirnya 2 ikan itu dibawa ke pasar, dijual. Dia beli roti. Yang satu roti isi madu, yang satu roti isi keju. Karena makanan pokok di masa itu ya boleh jadi memang roti gitu. Akhirnya dia datang ke gurunya, mau ngasih 1 roti ke guru. Kata gurunya mengatakan, "Lau talabna li anfusina." Kalau niatnya kami itu untuk diri kami sendiri, kayaknya ikan itu nggak akan keluar, kata dia. Itu buat engkau memang, kata dia. Lihat ya, innamal a'malu binniyat. Engkau bawa pulang, kata dia. Akhirnya bawa dia roti. Ketika dia melakukan perjalanan ke rumahnya, ada perempuan dan anaknya yang ngikutin dia. Karena dilihat bawa roti, diminta gitu. Berikan kepada kami, lapar, ini, itu, kata dia. Dia mikirkan istri sama anaknya, nggak kuat dia. Iba, dia melihat di depannya ada orang yang lebih parah hidupnya dari dia. Anaknya itu menangis, emaknya merintih. Akhirnya sama Abu Sayyad diberikan jamu. Tersenyum anak itu memakan roti dengan lahap. Abu Sayyad yang mau pulang nggak jadi pulang. Dia bingung, aku mau kemana, kata dia. Sudah dia berangkat ke pasar sudah. Dia pokoknya jalan sana, tahu-tahu ada yang teriak-teriak. Man yadulluni ala Abi Sayyad, kata dia. Tanya, siapa yang menunjukkan aku ada orang namanya Abu Sayyad, kata dia. Kata orang pasar, loh itu yang jalan, kata dia. Oh dipanggil, kata dia. Abu Sayyad ini. Oh ada apa, kata dia.
Aku punya utang sama bapakmu, kata dia. 30.000 dirham. Dikasihkan ke Abu Sayyad. Karena dia ahli waris satu-satunya. Bingung dia ya. Dapat uang 30.000 dirham. Memang dia adalah orang baik ya. Dia suka berbagi. Akhirnya uang itu dia bagikan sekali sodako 1.000 dirham ya. Banyak 1.000 dirham nih jamaah. Bisa jadi senilai 100 dinar ya. Ya kira-kira 425 gram emas sekali sodako. Em-eman sodakohnya. Dan uangnya diputar sama dia, jadi orang kaya, sukses dia. Suatu hari dia bermimpi. Dia bermimpi seakan-akan kiamat terjadi. Lalu ada yang mengatakan kepada dirinya, "Qum, uhdur hisabaka." Datang, berdiri engkau. Hadirin hisabmu. Sudah. Subhanallah jemaah. Ketika ditimbang amalannya lebih banyak dosanya. Maka Abu Sayyid ngomong, "Mana sodakoh-sodakohku?" kata dia. "Oh, sodakoh-sodakohmu." Dihadirkan. Sodakoh 1.000 dirham itu ditaruh timbangan jamaah seperti kapas. Nggak ada berat. Kenapa? Karena di dalamnya ada hawa nafsu. Ada keinginan dirinya. Nggak ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang membantu mengajar. Kenapa antum mengajar Al-Quran? Oh, anak memang suka ngajar. Ana nggak bisa nggak ngajar. Ana suka. Loh, antum niatnya suka karena suka atau karena cari mardhatillah tabaraka wa ta'ala? Abu Sayyid sodako karena suka sodako. Orang Kristen ada yang suka sodako. Kita lihat. Ada orang-orang non muslim itu kok sodako 1 miliar, 2 miliar ya. Ada. Apakah dia ikhlas lillahi ta'ala? Enggak. Dia kalau ditanya kenapa? Aku memang suka membantu orang lain. Ingat, innamal a'malu binniyat. Maka disebutkan di sini bahwasanya yang namanya ikhlas itu nggak dicampuri dengan keinginan jiwa oleh nafsu atau urusan dunia, nggak ada. Yang kau cari tadi, ya aku cari keridhaan Allah SWT. Aku cari pahala tuh dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abu Sayyid merasa ketika melihat timbangannya jomplang itu jemaah. Dikatakan kepada dia, engkau nggak akan dizalimin, kata dia. Apalagi masih ada roti yang kau kasihkan ke pengemis itu, kata dia. Kata Abu Sayyid, itu 1.000 dinar nggak ada nilainya, apalagi cuma 2 roti. Engkau nggak akan dizalimin. Hadirin, ya, roti itu ditaruh jemaah, timbangannya itu sama jemaah. Bayangin, cuma roti berat di timbangan. Maka kenapa Ibn Abbas mengatakan, innama yu'tar rajul ala qadri niyati. Orang itu dikasih sesuai dengan kadar niatnya. Mungkin amalannya besar, tapi niatnya kecil, ya kecil itu loh, niatmu itu. Agak tenang bu saya. Ada lagi amalanmu, kata dia. Apa? Senyuman pengemis itu ketika engkau kasih roti. Subhanallah ya. Dan Nabi SAW ketika ditanya amalan yang paling dicintai Allah apa? Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Itu senyumannya ditaruh di timbangan jumplang. Jumplang. Maka tolong kita benar-benar memperhatikan niat kita. Bukan amalannya. Amalannya sudah baik, selesai. Sudah amalannya kita ngajarin Al-Quran. Kita bergabung dengan kutab SMP, kutab Robbani. Apa kerjaannya? Ya, mendidik generasi masa depan, mendidik perempuan-perempuan ini bagaimana mereka menjadi hamba Allah yang taat, menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang teladan. Tapi tolong niatnya diperhatikan. Kemudian bangun Abu Sayyid itu dari tidur. Dia disadarkan bahwasanya banyaknya amalanmu belum tentu berat di timbangan.
As-Suri radhiyallahu anhu mengatakan, ana masih membacakan yang ditulis oleh Imam Nawawi ya. Dia mengatakan, la ta'mal lin-nasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tu'ti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. Jangan engkau beramal dengan niat manusia, amal apapun. Jangan meninggalkan sesuatu apapun demi manusia. Jangan memberi demi manusia apapun. Dan jangan menyingkap demi manusia apapun. Subhanallah, ada ucapan Al-Harith Al-Muhasibi di mana dia mengatakan as-sadiq huwa alladhi la yubali. Orang yang benar, yang jujur ya dalam amalannya adalah orang yang enggak peduli. Orang itu enggak peduli. Walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalaik min ajli salahi qalbi. Kalau kedudukan dia, derajat dia keluar dari hati semua manusia. Nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang menghargai dia, nggak ada yang menghormatin dia, nggak ada yang peduli sama dia, nggak peduli dia. Yang penting hatinya benar. Wala yuhibbu itla'an nas ala mathaqili dzar min husni amali. Dan dia nggak suka amalannya diketahui sama orang. Nggak suka dia. Ada amalan yang harus kelihatan sama orang. Contohnya ya pendakwah, guru. Amalan itu kelihatan sama orang. Tapi dia nggak suka gitu. Bukan dia termasuk orang yang ingin dikenal ya. Wala yakrah ittila'an nas ala sayyi' min amal. Dan dia nggak benci kalau ada orang tahu dengan keburukan amalannya. Dan memang dia pelaku dosa gitu. Fa inna karahatahu lidzalik. Karena kalau dia benci ketahuan dosanya sama orang, itu bukti kalau dia menginginkan tambahan kedudukan di sisi manusia. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin. Itu bukan akhlaknya orang-orang siddiqin. Taib, ada banyak di sini sebutkan ya ucapan para salafus saleh. Di bab selanjutnya ada satu lagi mungkin disebutkan di sini. Fasal wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya. Dan sepantasnya dia tidak meniatkan dengan mengajarkan Al-Quran ini dalam rangka mencapai target-target duniawi. Apa target-target duniawi disebutkan di sini? Harta, kedudukan, jabatan, lebih daripada kawan-kawannya, atau pujian manusia, atau ingin perhatian dari orang-orang agar orang-orang memandang dia, oh ini ustazah yang hebat, ini masya Allah gurunya ini perhatian banget, nggak kayak ustazah fulana. Kadang-kadang ada orang akan mengatakan itu gitu loh. Kemudian disebutkan wala yashubal muqri'u iqra'ahu bi tama'in fi rifqin yahsul lahu min ba'di man yaqra' alaihi. Ini juga jangan sampai para ustadzah, para guru ini dengan mengajarkan itu ada ambisi untuk mendapatkan sesuatu dari yang diajari. Oh ini anaknya orang kaya nih. Kayaknya anak kalau ngajar dia, ya akan dapat privilege lebih lah dari orang tuanya, umpamanya seperti itu. Jangan ya. Kemudian Allah berfirman di sini disebutkan man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang ingin hasil akhirat ya, kebun akhirat, kata Allah kami tambahkan buat dia. Tapi barang siapa man kana yuridu harthad dunya
nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang tujuannya adalah dunia, kami akan kasih dunia ini gitu loh. Fir'aun Allah kasih. Fir'aun Allah kasih. Kita lihat ya, kita lihat di Indonesia orang-orang terkaya itu nggak ada yang muslim. Nggak ada yang muslim. Allah kasih mereka. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nggak ada bagian dia di akhirat nanti. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang belajar ilmu yang ilmu ini seharusnya ditujukan mencari wajah Allah azza wa jal. Kalau belajar matematika ya memang cari dunia, kalau belajar teknik ya untuk kerja, tapi kalau belajar agama ya untuk diamalkan. Kalau ternyata dia belajar ini untuk mencari, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, ternyata dia belajar untuk mencari kenikmatan dunia aja gitu. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, bau surga dia tidak akan mendapatinya pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Kemudian ada tambahan, jangan sampai tujuannya ya follower. Di sini disebutkan ya, sekarang subhanallah ya, Imam Nawawi sudah mengingatkan zaman dulu ya. Wal yahdar kullal hadar min qasdihi takathur bi kathratil mushtaghilina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Hendaklah dia menghindari sehindar-hindarnya dari tujuan takathur, mendapatkan follower yang lebih, mendapatkan pengikut supaya banyak yang belajar sama dia. Dan biasanya orang kalau niatnya seperti ini, dia nggak suka kalau datang ustadzah baru. Dia nggak suka. Umpamanya dia bintang, nih ustadzah bintang ya. Tahu-tahu ada ustadzah anggap lulusan Madinah, gabung sama SMP. Kalau seorang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia akan gembira dengan datangnya orang ini. Alhamdulillah, ada yang meringankan bebanku. Alhamdulillah. Bahkan dia akan arahkan muridnya, kalau engkau ingin tambah ilmu, belajar sama Ustazah Fulan. Tapi kalau dia tujuannya memang ingin dapat murid yang banyak, follower yang banyak, ketika ini kedatangan ustazah baru, dia akan menganggap ustazah itu saingan buat dia. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak sehat di dunia pendidikan. Ketika para ustazahnya bersaing, bukan fastabiqul khairat, tapi bersaing tadi untuk mendapatkan perhatian dari murid-murid. Ini Imam Nawawi benar-benar mewanti-wanti ya. Bahkan beliau mengatakan, wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Beliau mengatakan ini musibah yang banyak menimpa muallim yang bodoh. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Ini bukti nyata kalau orang itu, kalau guru itu, kalau muallim itu niatnya nggak benar, hatinya rusak sudah. Bal hiya hujjatun qati'atun, bahkan itu menjadi hujjah yang pasti bahwa dia pada hakikatnya mengajarkan bukan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mencari keridhaan Allah, dia nggak akan benci kalau ada ustazah baru. Dia nggak akan benci kalau ada orang yang lebih pintar dari dia. Bal qala li nafsi ana aradtu ta'a bi ta'limihi wa qad hasaltu. Aku ingin ketaatan dengan mengajarkannya, dan alhamdulillah dengan adanya ustazah baru ini aku tetap dapat pahala gitu loh. Jadi hendaklah setiap orang itu sering-sering bermuhasabah ya. Taib yang terakhir, di sini ada ucapan Ali bin Abi Thalib ya. Diriwayatkan dalam Musnad ad-Darimi. Ya hamalatul Quran,
Au qala ya hamalatal ilm i'malu bihi. Amalkan yang kalian ketahui. Ilmunya diamalin. Fa innamal alim man amila bima alim. Yang disebut orang alim itu yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Ilmunya sesuai dengan amalannya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilm. Akan ada nanti para guru, orang-orang yang berilmu, yang ilmunya la yujawizu taraqiyahum, yang ilmunya tidak melewatin kerongkongan mereka. Yukhalifu amaluhum ilmahum, amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, rahasianya dia yang tersembunyi menyelisihi realita dan kenyataan yang dia tampakkan. Yajlisuna hilaqan, mereka duduk di majelis-majelis ilmu. Yubahi ba'duhum ba'dha, dalam rangka untuk berbangga-banggaan, menyombongkan dirinya di atas yang lainnya. Hatta innar rajula, sampai boleh jadi nanti ada seorang la yaghdabu ala jalisihi ayyajlisa ila ghairihi wa yadaw. Dia akan marah ketika ada muridnya yang pindah ke guru yang lainnya. Kok nggak pernah ngaji di tempatku lagi ini? Oh ternyata pindah ke ustazah fulana umpamanya. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisin tilk ilallah tabaraka wa ta'ala. Itu orang-orang yang amalan mereka nggak akan diangkat menuju kepada Allah azza wa jalla. Ingat ucapan Imam Syafi'i, beliau berkeinginan orang itu mengamalkan, mengambil manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i tanpa ada satu pun ilmunya yang dinisbatkan kepada beliau. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat Anda yang menyampaikan. Karena ketika Anda membaca ini, ya semuanya ini juga ditujukan kepada diri Anda sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pendakwah, dan anak ingin berbagi ini kepada para ustadz dan ustadzah yang ada di SMP Kutab Rabbani ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Baik, kalau begitu Ustaz, mungkin kita buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan buat para ustazah. Mungkin ada yang mau bertanya, disilakan. Apa ada yang mau bertanya Ustaz? Ada? Tidak ada? Berarti nangkap semua tadi ya pembicaranya Ustaz ya? Baik, kalau begitu saya mewakili ustazah untuk bertanya. Belum, mewakili. Mewakili karena tidak ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana kiat kita Ustaz untuk menghadapi cobaan godaan dari pihak eksternal? Jadi prediksi kita di awal ya, ini buat para ustazah juga, bahwasanya Ustaz Syafik salah satu pemakarsa SMP Kota Bogor. Jalannya itu kan tidak mulus, pasti ada dinamika. Awalnya kita prediksi itu godaan dari pihak eksternal, dari luar. Kok setelah perjalanan kita itu dari kami? Mungkin kiat-kiat apa yang harus kita lakukan supaya tidak ya bisa menghadapi. Baik, Afwan, boleh dikasih contoh mungkin seterusnya supaya lebih realistis ya. Godaannya seperti apa modelnya gitu? Ya menghambat program-program kita usulkan, misalkan program-program, tapi untuk eksekusi itu lama, harus menunggu dulu, jadi harus ada beberapa kali pertemuan, sehingga apa yang sudah kita rancang dengan tim itu harus tertunda karena sebabnya itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Yunus itu sebenarnya dinamika yang terjadi di semua lembaga pendidikan ya. Jadi mungkin masukan dari Ana, kita itu harus belajar yang namanya organisasi ya. Ana sering sampaikan ke beberapa kawan yang mengeluh ya, karena di tempat dia
Dia mengusulkan ini itu macam-macam, tapi nggak di ACC ya, bahkan lambat responnya. Terus mereka mau bergerak sendiri. Anak katakan jangan. Kenapa kok jangan? Ya kita ini anak buah. Kita harus belajar bahwasanya ada atasan kita. Ketika kita punya usulan yang bagus, kemudian nggak dijalankan, ya sabar. Kenapa kita perlu bersabar? Karena pertimbangan kita hal itu bagus. Tapi boleh jadi ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh pemegang kebijakan yang membuat usulan kita nggak diterima. Berapa banyak program-program, contoh di STDI, ketika kita rapat, Ana sendiri sebagai pimpinan di salah satu divisi yang anak buah di tempat lain. Jadi anak buah Ana ya harus nurut sama Ana, tapi Ana harus nurut sama yang ada di atas Ana. Pokoknya yang perlu kita lakukan, Ana ngomong sama anak, sudah kita usulkan di ACC, alhamdulillah nggak di ACC, ya sudah sabar kita. Sambil berdoa terus, dan boleh jadi ternyata atasan kita itu mengikuti usulan kita, tapi setelah berapa bulan, itu banyak terjadi. Karena kadangkala kursi kepemimpinan ini panas. Jadi merasa usulan itu ya harus dari Ana. Kalau dari anak buah ada usulan yang bagus, kadangkala dianggap ya kurang bagus gitu. Seperti kalau mungkin Ustadz Yunus orang yang kaya raya pakai tas harga 300.000, tapi karena Ustadz Yunusnya orang kaya, orang akan mengira 300 juta gitu. Karena orangnya sudah. Tadi ketika jadi pemimpin itu memang kita harus berlapang dada ya, kita harus belajar tawadhu. Disebabkan kita merasa usulan kita itulah yang terbaik. Jadi tatkala kita mengusulkan, sudah usulkan tinggal. Usulkan tinggal. Terus kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi memang kita harus memahami karakter atasan kita. Juga ini penting buat para ustadzah memahami karakter sesama. Ingat nanti akan ada struktur organisasi. Boleh jadi ustadzah seperti yang saya contohkan tadi, pimpinan di salah satu divisi, tapi anak buah di divisi lainnya gitu loh. Jadi anak buah ini harus pinter-pinter, bahasanya itu ngapeati. Bukan dalam rangka cari muka, bukan. Supaya program ini jalan gitu loh. Kita ingin nyampaikan, ini bagus loh programnya, ini seharusnya gini-gini. Ketika kita memahami karakter atasan kita, yang memang atasan kita ini orang yang sibuk, kadang-kadang kita WA sekali nggak di balas, ya sudah WA kedua, ketiga, keempat, ada orang yang harus didatengin. Ada karakter orang kalau di WA nggak dibales, tapi kalau didatengin baru direspon. Jadi hendaklah kita memahami karakter orang-orang itu sehingga cara masuknya itu kita tahu. Sambil memahami diri kita ini anak buah. Ketika posisinya anak buah gitu loh. Karena kadangkala ya Ana merasakan di emak-emak ini kadang-kadang baperan ya. Beda sama bapak-bapak. Ana sempat ngomong sama istri Ana, ada kepanitiaan ini itu, dia usul ini nggak. Ana ngomong siapa ketuanya? Fulana. Ya sudah, apa kata ketua gitu loh. Nggak usah baper. Kita ini tujuannya lillahi ta'ala tadi. Ketika tujuan lillahi ta'ala, usulan kita nggak diterima, program kita nggak dijalankan, insya Allah kita tetap dapat pahala. Kita udah bahas innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya nggak ikhlas, kita akan sakit hati. Karena niatnya kita bukan untuk Allah, niatnya kita supaya program ini dijalankan dengan prakarsa dari saya gitu loh. Saya memprakarsa, enggak, jangan, sudah. Dan ada bahasa yang penting ya, ketika memohon. Contohnya ketika ada bapak ketua atau apa ya, kita perlu ketika rapat mengatakan alhamdulillah ini adalah program yang atas usulan bapak ketua kita ya, ketua kita yang memperhatikan. Udah puji dia dengan harapan dia memperhatikan kita gitu loh. Kalau kita ini suka dengan dia. Tapi kalau kita mulai dengan mengatakan ini gara-gara ketua kita tidak perhatian sama kita, akhirnya mundur-mundur, jangan. Bahasanya harus bahasa yang
baik ya. Al-kalimatut thayyibah shadaqah, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu saudara. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ustazah, benar ini tidak ada yang mau bertanya? Benar ya, tidak ada ya? Baik, Ustaz Syafiq, barakallahu kami ucapkan jazakumullah khair atas materi pada pagi hari ini. Sebetulnya tidak bisa satu pertemuan, mungkin harus 4 SKS gitu saja. Mungkin nanti kita bisa sambung di lain kesempatan. Kami ucapkan jazakumullah khair katsiran kepada Ustaz Syafiq yang sudah mengupayakan waktu untuk bisa hadir di SMP Kota Purbalingga. Semoga langkah kita diberkahi Allah dan mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan permohonan maaf apabila mungkin tempatnya kurang pantas atau kurang ya. Tempatnya. Insya Allah kita akan sedikit renovasi supaya bisa lebih baik lagi. Kami untuk dengan kafir majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.